Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Diduga akibat sopirnya mengantuk, truk pengangkut belasan sapi terguling di Jalan Lintas Nasional Pidijaya. Warga sejumlah desa di Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara mengeluhkan kerusakan jalan menahun yang belum juga diperbaiki. Sepasang lansia di Aceh Utara belasan tahun tinggal di rumah tak layak huni luput dari perhatian. Kondisi jalan penghubung sejumlah desa menuju ibu kota kecamatan di Kabupaten Aceh Utara memprihatinkan. Saat musim hujan, warga kesulitan melintas dan membawa hasil pertanian lantaran kerusakan jalan semakin parah. Kerusakan jalan sepanjang 5 km di Desa Bayi, Serbajaman, Tunong, dan Desa Menasah Belang, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, sudah lama rusak berat. Kerusakan jalan semakin hari semakin parah, sehingga warga kesulitan melintas, apalagi sepanjang jalan dipenuhi lubang dan berlumpur. Warga sudah berulang kali mengajukan perbaikan. Meski sudah berlangsung belasan tahun, belum ada kepastian perbaikan jalan tersebut. Jalan di Kecamatan Tanah Luas ini masih banyak yang tidak layak. Apalagi ada beberapa desa, mulai dari Desa Bayi, Lehung, Codah malahan, kemudian Serbajaman sampai ke desa ke arah ke kota kecamatan ya, Siparangkaya. Ini jalan kondisinya sangat memprihatinkan. Keluhan serupa dikeluhkan atlet angkat besi wanita Nurul Akmal saat kembali ke kampung halamannya. Nurul yang akan mengadakan syukuran dan maulid Nabi Muhammad SAW usai meraih medali emas pada PON Aceh Sumut juga kecewa. Kalau kalau jalan di kecamatan sungguh-sungguh amat tidak layak ya, ke rumah atlet kayak gitu jalannya ya. Cuma ya mau gimana kan, itu kan tergantung dari pimpinan, mungkin dari di desanya, di kecamatannya, kabupatennya, tergantung pimpinannya. Cuma kan jalannya kayak gitu kan kayak mana? Yang bapak-bapak ini juga bisa melihat kayak mana kita perjalanan ke kecamatan kayak gitu. Malu dilihatnya kayak gitu, masa dalam rumah atlet kayak gitu. Warga berharap perhatian pemerintah, terutama Pemkab Aceh Utara, mengingat kerusakan jalan mengganggu aktivitas warga. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Produksi kakao Aceh Utara diprediksi menurun selama 3 tahun terakhir karena faktor usia pohon kakao yang semakin tua. Pengalihan lahan dan pengelolaan kebun belum optimal. Ancaman hama dan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim juga menjadi ancaman produksi kakao di daerah ini. Kondisi ini mendorong Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya, P4S Kakao Bina Perkasa Paloh Mampre memaksimalkan pengelolaan kakao berkelanjutan. Pengelolaan kebun kakao berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kegiatan ini bertujuan memperkuat keberlanjutan kakao di lumbung produksi utama Kecamatan Nisam, Aceh Utara. Mungkin dari persiapan lahan sampai kepada penanaman, bahkan kepada pemangkasan perawatan tanaman kakao secara baik dan benar, termasuk kepada nutrisi tanaman. Kemudian masalah penyediaan pohon pelindung, kemudian termasuk berapa jarak tanam dan cara pengajaran kepada tanaman kepada mahasiswa kita yang kita sampaikan secara lengkap dan secara detail, sehingga anak-anak mahasiswa dia begitu tahu dan kenal kapan waktu pemupukan yang tepat, yang baik, berapa dosisnya, jenisnya, dan hal-hal yang dalam melakukan penanganan hama dan penyakit yang hari ini begitu banyak dan marak
terserang pada tanaman kakao kita selama ini, Pak. Praktikum mahasiswa jurusan Agroekonomi Teknologi Universitas Maliku Saleh, Lok Sumawe menegaskan pentingnya mengolah lahan dan merawat tanaman. Inovasi perlu dilakukan dalam mendukung pertanian nasional. Tujuan yang pertama itu kita dapat mengetahui tentang pengelolaan tanaman kakao yang ada di Kecamatan Nisam ini, yang dimana dari proses penyiapan lahannya sampai ke pasca panennya, hingga kita mengetahui apa saja sih organisme pengganggu tanaman yang ada pada tanaman kakao tersebut. Karena menurut survei yang telah Bapak dosen lakukan, di sini tuh tanaman kakaonya lebih bagus daripada tanaman kakao yang lain, lebih berbeda dengan tanaman yang lain, Pak. Dengan adanya praktikum ini, mahasiswa dapat menambah pengetahuan tentang pengelolaan kebun kakao yang baik. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Kemudian setiap cabang Sepasang suami istri terpaksa tinggal di gubuk tak layak huni selama belasan tahun. Muhammad Idris dan istrinya Suwaibah menghuni gubuk reot bersama 3 orang anaknya di Desa Sangkelan, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Aceh Utara. Keluarga Idris mendiami gubuk reot dengan kondisi yang memprihatinkan selama 15 tahun. Mereka menghuni gubuk berukuran 16 meter persegi dan hanya beralaskan lantai tanah. Di sini, 3 anak pasangan ini tumbuh dalam suasana serba terbatas. Gubuk beratap daun rumbia dan berdinding dari terpal bambu. Pelepah rumbia kondisinya juga sudah lapuk dan nyaris ambruk. Anak ke mundurnya yu tairi juga kadang-kadang temu tamu orang le. Mana kan. Muhammad Idris pernah dimintai identitasnya oleh salah satu anggota DPR Aceh yang dijanjikan tempat tinggal layak. Namun harapan itu tak kunjung datang hingga menjelang akhir tahun 2024. Sementara itu, Keci atau Kepala Desa Gampung Sangkelan prihatin dengan kondisi yang dialami Muhammad Idris. Namun mereka bisa berharap bantuan dari donatur termasuk Pemkab Aceh Utara. Masa saya menjabat sebagai Keci Sangkelan, kebetulan rumah saudara Muhammad Idris dan Ti Indah pernah diminta KTP untuk dimasukkan datanya dalam data rumah layak huni. Namun sudah beberapa tahun rumahnya tidak dibangun. Bahkan ada konfirmasi dari saudara Idris sendiri, rumah ini katanya sudah dibangun sesuai dengan foto. Saya himbau, saya harap kepada dewan-dewan baik DPRK maupun DPRA, jika memang data beliau ada, tolong diperbaiki. Mohon rumahnya dibangun kembali di tempatnya sendiri dikarenakan memang sangat layak untuk dibantu, untuk dibangun rumah layak huni. Idris memang bukan satu-satunya warga miskin yang butuh perhatian. Namun mereka sangat berharap tempat tinggal layak demi pendidikan generasi mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.